semua sahabat Mulai Dari Nol. Hari ini kita kembali dengan Ibu Esra Manurung. Yang episode lalu kita udah membahas bagaimana kehidupannya di sebelah tempat sampah gitu kali ya. Dan bagaimana hal itu pastinya membentuk Tante Esra sendiri. Nah, kita akan juga flashback sedikit gimana sih bagaimana dulu diperlakukan nih Tante Esra, inner child-nya gitu, diperlakukan dengan orang tua ataupun dengan sekitar, ya mungkin teman-temannya. Apakah mereka melihat kamu cuma dari tempat sampah gitu. Akhirnya kan mereka akan bereaksinya seperti apa dan men-treat Tante itu seperti apa sih gitu. Pertanyaannya dalam banget ya. Jadi iya betul. Apa yang terjadi kepada saya dengan latar belakang itu adalah pertama, sering ngalamin bully ya, bully gitu. Kalau di sekolah, ya kaki saya kan dulu suka luka-luka. Jadi kalau digaruk tuh luka. Nah digigit nyamuk tuh, walaupun udah kelambu, udah obat nyamuk tetap ada ya. Jadi kaki saya tuh kan luka-luka sampai atas. Jadi kalau saya ke sekolah tuh saya selalu pakai kaos kakinya tuh di bawah lutut. Kayak sekolah-sekolah Katolik gitu. Terus tapi kelihatan kalau kaki saya tuh sebenarnya di dalam luka. Nah itu sering kali kalau lagi upacara saya didatengin lalat gitu kan. Jadi itu kayak orang-orang ngelihat saya kayak gitu. Terus kedua saya juga nggak tahu kenapa dulu waktu kecil saya tuh sering sariawan. Dan itu sampai keluar-keluar gitu. Jadi secara fisik saya sering kali mengalami bully gitu. Nah itu terus terang membuat saya tidak percaya diri. Saya merasa saya tuh warga Jakarta kelas 3 gitu. Selalu ada perasaan seperti itu. Dan itu terasa sekali ketika saya diterima kerja di bank. Ketika saya diterima di bank, saya kerja di Tamrin, langsung di tower yang baru sekali ya. Waktu itu banknya baru jadi di Sinarmas Group. Saya benar-benar masuk ke situ, saya warga Cilincing, ada perasaan itu. Saya nggak mungkin bisa compete sama orang-orang ini, apalagi kalau ada yang lulusan luar negeri atau universitas besar. Kalau mau masuk lift, ada mereka, saya pasti mundur gitu. Nah itu mempengaruhi sekali ya citra diri saya sampai kuliah, sampai kerja pun tetap. Terus ayah saya kan kerjanya keras. Dia selalu kerja jam 4 pagi udah bangun dan pulangnya jam 10 malam. Jadi dia kerja begitu keras, capek kan, pulang lihat anak 5 bandel-bandel. Mama saya juga lapor. Namanya juga di kehidupan seperti itu, yang namanya membangun keluarga, ilmu membangun keluarga, parenting, itu bisa dibilang kemewahan. Kami nggak punya kemewahan itu. Jadi mereka mendidik anak mereka, apa yang ada di pikiran dilakukan. Apa yang kata orang dilakukan. Salah satunya adalah ya mukulin. Saya juga anak yang puas dipukulin orang tua gitu. Dulu tuh zaman dulu saya kecil ada kursi yang sering dililit pakai plastik tuh, namanya kursi plastik. Nah itu sama papa saya dipotong untuk nyabet kabel ya, jadi kayak kabel. Wah saya mengalami yang namanya bilur-bilur. Bilur-bilur saya, karena kan tadi saya marah. Otomatis saya senang banget ngelawan orang tua saya kan. Walaupun di batin saya sebenarnya saya pengen menyenangkan mereka. Tapi secara naluri saya memberontak terhadap kenapa orang tua saya harus miskin. Dan saya tidak bisa mengendalikan itu, sehingga perbuatan-perbuatan saya itu sebenarnya melawan. Jadi saya lah yang paling banyak dipukulin. Saya dipukulin. Jadi kemiskinan itu memang kejam. Bisa membuat kita merasa putus asa, marah, dan bentuknya bisa jadi kekerasan. Jadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya dari suami ke istri atau istri ke suami, tapi juga anak-anak di dalamnya. Saya dan adik-adik kenyang lah dipukulin. Tapi kami tahu papa tuh sayang sama kami, tapi tidak mengerti bagaimana cara mengendalikan. Tidak disiplin, tidak teratur. Itu dihajarnya dengan hukuman. Bahwa kalau salah harus dihukum. Dan kalau dihukum, tabu yang namanya minta maaf. Nggak pernah. Dan memeluk itu nggak ngerti. Nggak ngerti. Jadi kalau saya pun sampai hari ini ditanya, apa sih yang kamu pengen banget kalau bisa diulang dari masa lalu? Saya cuma pengen bisa dan lebih sering meluk papa mama saya. Gitu. Dan itu yang saya praktekkan dalam kehidupan kami sekarang. Kami banyak berpelukan gitu di rumah, karena saya merasa dulu nggak bisa gitu. Jadi merasa abis dipukulin ya udah dibiarin aja, paling diomelin lagi.
lalu mengalami yang namanya sering banget dengar nggak ada duit. Nggak ada duit, pengen buku nggak ada duit. Jadi kayak nggak ada duit itu buat saya menjadi sebuah kemarahan. Kenapa sih nggak ada duit melulu? Apalagi orang tua saya kan rajin ke gereja. Saya selalu melihat mereka ada amplop yang isinya perpuluhan. Jadi saya marah sama Tuhan. Tuhan udah kaya dikasih duit, kita anaknya nggak dikasih duit. Makanya saya marah sama Tuhan. Saya merasa Tuhan kok kayak jadi tukang tagih pajak gitu. Saya mau beli buku katanya dang adong hepeng. Tapi saya lihat di lemarinya selalu ada amplop perpuluhan. Saya marah sama Tuhan. Why buat Tuhan ada duit, buat kami nggak ada duit gitu. Jadi itulah pengalaman-pengalaman yang saya alami yang berdampak kepada identitas diri saya di kemudian hari. Lalu yang lebih lucu, tetangga-tetangga di sana kan rata-rata nggak educated kan, nggak sekolah. Jadi ya sama perilakunya. Mereka ngomong seenaknya, bicara apa yang mereka pikir. Mereka nggak tahu mana yang harus dikatakan, mana yang enggak dikatakan. Jadi sering membanding-bandingkan. Adik saya ini mirip papa saya. Sementara adik saya mirip mama. Nah, menurut mereka adik saya yang lebih cantik dari saya. Nah, jadi saya sering mendengar dari kecil, kakak mah nggak kayak adek. Adek tuh cantik. Terus sampai memprediksi masa depan. Mereka sering bilang, pasti ntar adiknya kawin duluan. Nah, jadi itu juga udah membuat saya nggak pede sama cowok kan. Karena saya ngerasa, wah saya kayaknya nggak laku nih, yang laku adik saya gitu. Nah, itu membentuk identitas diri saya sampai dewasa. Nah, turning point yang begitu sulit untuk diterima yaitu mama meninggal, papa kehilangan kendali dengan reaksinya makan meninggalkan anak-anak, dan Bu Esra muda ketika itu harus tangani semua kehidupan. Menurut saya pulih juga belum, tapi sudah mendapatkan beban yang bukan porsinya gitu ya. Kalau misalnya masa lalunya sudah bisa dikenali, berdamai, ikut retret, ikut KKR, dipulihkan dan mendapatkan persoalan yang baru kan jauh lebih siap. Ini kan bukan lagi jatuh tertimpa tangga, ini jatuh tertimpa beton. Gimana itu secara psikis untuk menghadapi adik-adik dan masa depan? Ya, saya sih sebetulnya memang merasakan perjuangan keluar dari kemiskinan yang saya hadapi. Itu ya terseok-seok sih Pak. Terjungkal-jungkal, pokoknya berkali-kali hampir mati juga saya udah ngalamin ya. Jadi kemiskinan itu memang warisan yang tidak ada seorang pun yang menginginkannya. Dan saya tidak percaya kemiskinan itu pilihan. Itu adalah sebuah warisan dan bisa kita putuskan. Bisa kita tuntaskan. Tapi pertama-tama memang saya mesti nyadarin kalau saya ini miskin. Karena kalau saya bicara kemiskinan, saya tahu nggak sedikit orang tersinggung. Karena nggak ada orang yang mau dibilang miskin. Tapi saya bicara diri saya sendiri. Kalaupun ini bisa merefleksi, puji Tuhan. Saya mengalami bahwa kemiskinan itu kejam. Dan kemiskinan itu obatnya adalah saya sadar bahwa kemiskinan itu membelenggu saya. Dan saya mau lepas dari situ. Entah apa kata dunia ini, saya nggak peduli. Yang penting saya mau lepas dari kemiskinan. Nah, kemiskinan itu bukan finansial. Kemiskinan itu sebetulnya pikiran. Mentalitas. Jadi kalau tadi ada crazy rich, mungkin crazy rich secara finansial. Tapi apakah crazy rich secara mental? Kan saya nggak tahu. Tapi yang pasti, saya sekarang crazy rich secara mental. Saya tahu. Karena saya tahu siapa saya dulu. Saya crazy poor. Udah crazy banget, udah poor everything lah gitu. Poor love, poor orang tua nggak ada, poor rumah nggak sesuai dengan standar kehidupan, poor finansial, everything is poor. Jadi saya memang crazy poor. Sampai satu ketika, percaya atau tidak, memang Tuhan itu mendengar doa. Ketika kita mengalami situasi yang begitu gelap, perjuangan saya keluar dari kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan. Saya sering dengar kalimat di bangsa ini, mengentaskan kemiskinan. Aku tahu apa itu artinya. Artinya kita keluar dari belenggu itu. Kita melepaskan diri. Kapan? Seumur hidup. Tapi akan ada waktunya titik terang itu kelihatan. Buat saya, ketika saya kerja aja jadi guru les, itu sudah sebuah titik terang. Karena saya sudah bisa produktif.
Jadi caranya memang pertama kita mesti produktif, menghasilkan sesuatu. Belum ada pengakuan dunia. Orang nggak akan pernah mengakui kita. Memang jahat ya kalau perkataan dan pendapat orang miskin itu kayak dianggap enteng. Padahal belum tentu loh. Bisa aja dia cuma miskin secara finansial, tapi mentalnya enggak. Nah, waktu saya produktif, pelan-pelan sebenarnya saya sudah merangkak keluar. Dari situlah saya menemukan titik demi titik yang membawa saya bertemu dengan kebenaran. Jadi yang memerdekakan saya itu sebenarnya bukan uang, tapi saya bertemu kebenaran. Kenapa? Karena saya marah dan merasa saya ini orang miskin dan saya marah. Ini jalan keluarnya apa? Jadi ada rasa haus, ada rasa pemberontakan terhadap keadaan itu. Jadi nggak semua pemberontakan itu buruk. Jelas. Kalau itu tidak baik, kita mesti memberontak. Jelas. Dan saya dulu berpikir saya anak yang buruk karena saya memberontak terhadap orang tua saya. Tapi ternyata saya memberontak terhadap tirani kemiskinan. Dan saya tidak pernah tanda tangan untuk lahir miskin. Jadi ini pasti ada something behind the scene yang saya nggak ngerti kan. So saya bertanya, di mana Tuhan? Apa yang Tuhan lakukan buat orang kaya saya? Saya nggak nemu jawabannya. Later lama saya baru ngerti. Makanya Tuhan itu mesti mati untuk nebus orang-orang kaya saya. Mungkin orang kaya nggak perlu Tuhan, saya perlu. Saya butuh penyelamat, saya butuh juru selamat yang mengeluarkan saya dari kemarahan ini, mengeluarkan saya dari kebencian saya, dari kemiskinan. Siapa yang bisa nolong saya? Saya butuh seseorang. Kalau Tuhan di surga cuma ngasih 10 perintah, terus lo lakuin, udah miskin, nggak berhasil masuk neraka. Saya nggak mau ikut Tuhan yang kayak gitu. I don't need it. Silakan bakar saya. Jadi saya sampai berani menantang kebenaran itu sebenarnya apa. Gitu. Kalau mama saya tahu saya sekejam itu pemberontakannya, pasti saya dikotbahin. Tapi saya nggak mau ngomong sama mama saya, nanti dia pasti mengkotbahkan saya. Saya mau nyari sendiri. Sampai satu hari kebenaran itu ternyata begitu simpel ya. Kalau kita mencari, kita akan menemukan. Kalau kita minta, kita akan mendapatkan. Kalau kita ketuk pintu itu, satu hari pintu itu akan terbuka. Pintu saya terbukanya hanya step by step demi step. Seperti lilin-lilin kecil dari guru les. Dari situlah saya ketemu bos saya di bank. Jadi guru calon bos itu adalah orang tua murid yang melihat saya kerja keras. Kadang kalau nggak ada dosen, saya udah lari cari murid. Pokoknya otak saya mau make money. Karena kan sebelum saya ngajar, saya sempat gak punya uang, saya minta. Minta lauk, minta nasi sama tetangga. Dan saya ngerasain yang namanya malunya minta-minta. Ya kan, di dekat rumah kami itu dulu ada tempat prostitusi. Di Tanjung Priuk tuh dulu ada namanya Keramat Tunggak. Saya kepikir apa saya ke situ aja ya menyambung hidup. Tapi rupanya nilai-nilai yang orang tua saya berikan itu lebih kuat. Enggak, kata bapak saya harus terhormat. Saya nggak mau gitu loh. Jadi saya kerja, minta-minta juga memalukan. Kadang dibantu tapi satu titik ya udah nggak mau lagi bantu kita. Malu banget kan yang namanya jadi orang miskin itu. Jadi kita harus berjuang untuk keluar dari sana walaupun belum menemukan terangnya ya. Tapi percayalah, Tuhan itu di atas tuh hidup. Dia ngeliat gitu loh. Jadi kalau saya ngerasa sampai kapan saya kayak gini, Tuhan tuh tahu titik kekuatan kita. Makanya saya kan mau bunuh diri berkali-kali kan. Saya pikir di titik itu saya pasti udah nggak bisa gitu. Memang seperti keajaiban ya. Ya mobilnya lah nggak ada yang lewat gitu. Takut lah tiba-tiba nggak jadi mau bunuh diri. Ada aja yang menghalangi. Sampai ya satu ketika saya baca Alkitab kan. Sebenarnya itu titik. Mobilnya nggak lewat. Gak ada yang lewat gitu kan. Jadi ada aja seperti ada tangan yang menghalangi gitu. Faktor untuk bisa berhasil dalam hidup ini kompleks. Nggak hanya satu faktor. Jelas. Tapi ada satu kebenaran yang benar-benar nggak bisa ditawar. Dan aku nggak bisa memaksakan orang untuk percaya. Tapi itu benar, waktu saya cari Tuhan di titik terendah saya. Yang aku tahu hanya Alkitab. Aku buka Alkitab itu, aku ketemu Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkanmu, aku yang menyambutmu. Lagu favorit saya sebelum nemuin ayat itu adalah I'm Nobody's Child. Saya kalau dengar lagu itu saya tenang. Karena saya tahu I'm nobody's child. I have to fight for my own life gitu. Jadi saya menerima bahwa saya gak akan ada yang ngadopsi. Tapi ternyata ayat itu membuat saya mengerti Tuhan itu seorang bapak yang mau mengadopsi saya kan. Saya tuh diadopsi. Dari anak supir angkot, dari kemiskinan,
saya diambil jadi anak Tuhan. Mm-mm. Sampai hari ini buat saya itu harta paling indah. Mm-mm. Dan diadopsi itu bukan langsung dibawa ke istana gitu ya. Dididik dulu gitu. Diberantas itu mental miskinnya. Untuk layak diberantas itu sampai menuju istana. mindsetnya gitu. Sampai hari ini pun saya nggak tinggal di istana Pak. Tapi saya tahu identitas saya. Saya anak Tuhan. I'm a child of God gitu. Jadi ketika dia mengadopsi saya, pertama yang dia berikan adalah identitas. Iya. Dan itu juga sederhana sekali, kebenaran itu sederhana sekali. Apakah kita menemukan dan mencarinya? Teman saya baca Alkitab pagi-pagi. Dia bilang, aku hari ini baca loh Yesaya 43. Bunyinya apa gitu. Karena aku mengasihimu, kau berharga di mataku, kau mulia. Aku tuh kaget denger ayat itu. Hah? Seperti saya dapat Mazmur 27 ayat 10. Pada saat itu. Dan saat itu saya baru tahu kalau saya tuh berharga. Bayangin ya, bagaimana saya bisa merasa berharga dengan kaki yang penuh dengan luka. Bagaimana saya bisa berharga kalau ke sekolah sepatu saya selalu kotor. Bagaimana saya merasa berharga kalau saya dipukulin terus sama bapak saya. Bagaimana saya merasa berharga sebagai anak kalau saya tuh cuma pengen dipeluk aja gak dapet. Dan selalu gak ada uang. Apapun yang saya mau, jepitan aja gak bisa beli. Buku cerita satu pun gak pernah kesampaian beli. Mainan satu pun saya gak pernah dapat. Ya pasti. Bagaimana saya merasa berharga. Tapi ketika kebenaran itu datang, sulit untuk dijelaskan. Itu seperti kata-kata yang mengandung kehidupan. Dia bisa bikin kita yang gak percaya jadi percaya. Dan saya sejak itu tahu aku dicintai. Nah itu tuh ngejawab semuanya. Semuanya cukup. Tiba-tiba pokoknya saya jadi orang yang wow, Tuhan mencintai saya. Kok bisa? Hah, saya berharga. Oh ya, kok bisa? Terus mikirnya gini, yang ngomongin ini Tuhan loh. Ih, apapun kata orang, saya percaya aja apa yang Tuhan bilang. Terus saya mulia. Dari situlah saya belajar berpakaian, saya belajar berbicara. Karena kan kalau orang di daerah saya itu ngomongnya nggak kayak gini, nggak seperti ini. Karena saya mulia, kata-kata yang saya pilih juga jadi ini mulia gak ya? Kalau saya murahan, makanya saya nggak mau sembarangan sama cowok. Walaupun saya waktu itu remaja pengen punya pacar, tapi saya nggak akan murahan. Boleh tanya lah sama Pak Ivan, saya murahan apa enggak? Karena saya tahu sampai menikah kami nggak melakukan hubungan seks. Sampai itu bukan karena saya hebat, karena saya tahu saya berharga. Saya nggak mau sembarangan, gitu. Jadi itu mengubah. Jadi Pak, yang mengubah saya itu kebenaran. Iya, keren banget. Dan pastinya episode ini daging. Saya juga mau highlight yang mana bingung. Tetapi yang saya mau highlight yaitu satu kata yang keluar dari mulut Ibu Esra, yaitu adalah produktif. Dan saya teringat ada satu ayat yang berkata, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Setelah Yesus melakukan semuanya dan setiap kutuk, kemiskinan, kebotohan sudah selesai, ada bagian kita. Ketika kita bergerak, baru sorga bergerak. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Sebetulnya Yesus sudah lakukan semuanya. Sekarang teman-teman muda, saya berharap, saya berdoa keadaan teman-teman tidak seburuk Ibu Esra, tetapi sebaik apapun ada hari depan yang penuh dengan harapan. Tetaplah produktif dengan identitas bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita berharga, kita dikasihi. Nantikan next episode daripada Mulai Dari Nol dengan Ibu Esra Manurung. Tuhan Yesus memberkati.